Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari Humanity Project tahun 2024. Berikutnya adalah tim dari MPKM Community Project terdiri dari 4 orang. Yang pertama Richard, yang kedua Darren, yang ketiga saya sendiri Howard, yang keempat ada Fikri. Next. Nah, jadi untuk pendahuluan proyek kemanusiaan atau proyek yang kita jalankan sekarang itu salah satu jalur PKM di UMN. Nah, kami ini batch 1, jadi yang paling pertama ya. Dimulai Februari lalu dengan mitra kami, beneran kami, itu GMLS dengan UMN. Kemudian tujuan dari video ini adalah mempresentasikan luaran Humanity Project mahasiswa SI batch 1. Nah, jadi apa yang melatar belakangi proyek kita untuk merancang aplikasi dashboard prabencana tsunami? Balik lagi ke tsunami. Tsunami Selat Sunda itu salah satu tsunami yang disebut juga tsunami senyap. Dia memakan 200 korban jiwa, banyak orang luka-luka dan kerusakan fasilitas di Lampung dan Banten. Jadi apa sih yang menghambat yang menyebabkan ini? Itu tuh kurangnya sinergi antara BMKG dan lapor erupsi anak Krakatau dari PVMBG menurut sumber International Journal Disaster Risk Reduction itu. Dan ya, memang kalau memang udah ada kesiapsiagaan, memang jadi lebih ini ya, mendapat memitigasi bencananya. Karena itu, kita perlu bikin dashboard prabencana tsunami, terutama di level desa. Nah, harapannya dashboard kita ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan sinergi antar pihak yang berkepentingan di desa Panggarangan agar dapat memaksimalkan pengurangan risiko bencana. Terutama kalau berdasarkan penelitian terdahulu, manfaatnya itu dapat divalidasi kayak kolaborasi antar stakeholder itu meningkat dan juga membantu decision making mereka dalam berencana tata kota. Yang ujung-ujungnya juga ke mitigasi bencana. Kalau bangunannya letoy di tempat yang berisiko tsunami kan gawat. Next. Teknik pengumpulan data adalah pengembangan sistem informasi. GMLS, mereka bergerak dalam komunikasi masyarakat. Lebak Selatan bergerak dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Ketua sekaligus pendirinya yaitu Bapak Anies Faisal Reja sebagai perantara antara GMLS dengan badan pemerintah seperti BMKG. Visi dan misi GMLS ada dua, mengembangkan database kebencanaan, mewujudkan kesiapsiagaan desa dan masyarakat yang responsif melalui edukasi bencana. Tanggal setiap kunjungan ke GMLS, 1 Maret sampai dengan 7 Maret, 25 April sampai dengan 2 Mei, 15 Mei sampai dengan 21 Mei. Untuk survei lapangan, wawancara, dan pengujian dashboard. Next. Berikutnya ada prototype, yaitu metodologi untuk rancang bangun prototyping aplikasi agar berjalan sistematis dari awal mulanya hingga proyek ditutup atau selesai. Terus yang kami digunakan untuk yaitu Tableau untuk memformat data, membuat model data, dan merancang dashboard. Dan metode penilaiannya yaitu SAS, System Usability Scale, apakah rancangan dashboard sudah sesuai kebutuhan atau belum. Berikutnya ada alur kerja penelitian sesuai metode prototype. Pertama, mulai yang berikutnya ada identifikasi masalah, studi literatur, analisis kebutuhan GMLS, perancangan dashboard, pengujian dan feedback. Sesuai kebutuhan, jika belum, balik ke perancangan dashboard, pengujian dan feedback. Jika sudah sesuai kebutuhan, berikutnya ada lanjut kesimpulan, dan terakhir selesai. Baik, berikutnya adalah temu dan hasil, di mana kami sudah melakukan wawancara dengan Ketua GMLS, yakni Abah, secara online di bulan Maret lalu. Kami dapat menyimpulkan bahwa kami ditugaskan untuk membuat 4 dashboard. Yang pertama itu ada dashboard demografi desa, kedua kejadian bencana, ketiga kesiapsiagaan desa, serta yang keempat itu ada potensi resiko tsunami di Panggarangan berdasarkan zona rawan bencana. Kemudian, data yang diperoleh terdiri dari 2 kategori, yakni data primer dan data sekunder. Di mana di data primer ada data XLX, ada data assessment demografi penduduk desa, JPG, yakni data peta jalur evakuasi desa Panggarangan. Kemudian ada data XLS lagi, mana ada data kegiatan siap-siaga desa, hasil web scraping. Kemudian di data sekunder ada CSV, itu merupakan data wilayah administrasi yang diambil dari GitHub. Kemudian ada SHP Zip,
yakni data wilayah administrasi dalam bentuk poligon. Yang ketiga ada data SHP-zip lagi, data peta kawasan rawan bencana KRB tsunami dan gempa PFMBG. Yang keempat itu ada data GeoJSON, mana data kejadian gempa bumi dan tsunami dari USGS. Next. Nah, ini merupakan preview dashboard yang sudah kami buat. Jikalau teman-teman ingin melihat lebih detail, teman-teman bisa lihat link tersebut, kemudian bisa ke deskripsi link YouTube. Next. Oke, untuk pada bagian temuan dan hasil selanjutnya ini, kami menemukan faktor positif dan negatif dari feedback yang kami peroleh. Faktor positifnya itu, pihak GMLS sangat setuju menggunakan dashboard lagi untuk kedepannya, dan mereka menganggap fitur-fitur yang telah kami buat itu sudah fungsional dengan baik. Faktor negatifnya adalah pihak GMLS perlu membiasakan diri sebelum menggunakan dashboard karena desain yang kami buat itu belum terlalu intuitif. Tanggapan yang kami dapatkan dari pihak GMLS adalah mereka berharap pemilihan software ke depannya dapat berkolaborasi dengan software lainnya, misalnya seperti Firebase untuk bagian database-nya. Kemudian pihak GMLS juga memberitahu kepada kami harus mempertimbangkan lagi pemilihan softwarenya karena jumlah data yang akan digunakan nanti besar dan biaya maintenance-nya juga harus dipertimbangkan. Di Tableau sendiri membutuhkan biaya sebesar 14 juta untuk setahun. Itu yang jadi bahan pertimbangan pihak GMLS. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada dokumentasi saat kami melakukan pengujian dan feedback dari dashboard yang telah kami buat terhadap pihak GMLS. Selanjutnya. Untuk bagian tantangan dan solusi itu kami kategorikan ke dalam dua hal, yaitu pada bagian data dan tools. Pada bagian data kami kesulitan untuk memperoleh data karena data tersebut tidak terupdate dan tersebar. Kemudian data yang kami dapatkan sudah teragregasi. Misalnya data warga yang kami dapatkan merupakan data jiwa per keluarga, bukan per individu, sehingga kami harus membuat data dummy-nya. Solusi kami adalah mengumpulkan data yang tersedia dan input manual serta menggunakan sumber eksternal ke dalam Excel. Pada bagian tools, Tableau Public tidak bisa menggunakan iframe dari website lain, sehingga tidak bisa menampilkan street view dan performa Tableau yang tinggi, akan tetapi high cost. Solusi kami adalah menggunakan Maps Embed API dari Google Maps Platform serta menggunakan Tableau Professional for Students yang gratis, lalu kami publish di Tableau Public. Nah, berikut ini kalian teman-teman bisa melihat salah satu contoh error street view dan contoh sumber eksternal dari USGS. Next. Kesimpulan dan rekomendasi, ya, meskipun dashboard yang dirancang dengan Tableau sudah sesuai kebutuhan, namun belum dapat diimplementasikan secara langsung di GMLS atau Desa Panggerangan. Pengembangan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dapat dikembangkan aplikasi atau dilakukan deployment agar dapat digunakan oleh perangkat desa. Selanjutnya dapat berkolaborasi dengan pengembang back-end agar dapat memvisualisasikan sekaligus update data secara real-time, terutama terintegrasi dengan database berbasis cloud seperti Google Firebase atau MongoDB. Selanjutnya. Nah, ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan pada saat pengerjaan laporan MBKM kami. Next. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada pihak Gugus Mitigasi Lebak Selatan dan UMN yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menambah pengalaman di Desa Penggerangan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman FTI lainnya atas kerjasama, bantuan, dan kekompakan kita selama batch 1 ini menjalankan program MBKM Humanity Project. Sekian dari kami, mohon maaf jika kami ada salah dalam perkataan maupun tindakan selama kami menjalankan program MBKM Humanity Project Batch 1 ini. Terima kasih.